Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya rahasia di balik negara-negara adidaya yang sukses itu? Apa yang bikin mereka begitu kompetitif, inovatif, dan kuat di panggung dunia? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Dan percayalah, kuncinya bukan di gedung parlemen atau markas militer, tapi di sebuah tempat yang kita semua kenal baik, ruang kelas. Kita sering banget kan terpukau sama kekuatan ekonomi atau kecanggihan teknologi militer mereka. Tapi jangan-jangan selama ini kita salah fokus. Gimana kalau fondasi sesungguhnya, tulang punggung dari semua kemajuan itu justru dibangun dari cara mereka mendidik anak-anaknya? Dan yang lebih penting lagi, ada nggak sih semacam pola yang bisa kita pelajari dari sana? Jadi jawabannya bukan di gedung-gedung pemerintahan yang megah atau di kantor pusat perusahaan teknologi raksasa. Jawabannya teman-teman, dimulai di tempat yang jauh lebih fundamental. Yap, benar banget. Di sini, di dalam ruang kelas, disinilah fondasi sebuah bangsa itu sesungguhnya diletakkan. Tempat di mana pikiran-pikiran muda dibentuk, kreativitas dipupuk, dan takdir sebuah negara ditulis. Meja demi meja, pelajaran demi pelajaran. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Pada tahun 2014, Indonesia melakukan sebuah langkah yang cerdas banget. Pemerintah kita, lewat para atase pendidikannya di seluruh dunia, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin dulu sering kita lakukan di sekolah. Ngintip contekan dari teman-teman yang paling pintar di kelas dunia. Contekan ini bukan sembarang catatan loh, melainkan sebuah laporan super komprehensif yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggap aja ini kayak peta harta karun, sebuah dokumen luar biasa yang memetakan keberhasilan, kegagalan, dan pelajaran berharga dari sistem pendidikan negara-negara top di dunia. Oke, jadi siap-siap ya. Sebentar lagi kita bakal bedah contekan ini bareng-bareng. Kita akan lihat kenapa pendidikan itu ibarat cermin sebuah bangsa. Kita akan tur singkat ke beberapa negara, membongkar rahasia sistem yang sukses, dan yang paling penting, merenungkan apa artinya semua ini buat masa depan Indonesia. Oke, kita mulai dari gagasan paling dasarnya, yang jadi fondasi dari seluruh laporan ini. Bahwa sistem pendidikan sebuah negara adalah cerminan langsung dari jiwa, nilai-nilai, dan cita-cita masa depannya. Kutipan langsung dari kata pengantar laporan ini udah menjelaskan semuanya. Kata kuncinya itu cermin. Jadi ini bukan tentang meniru plek-plek-plek ya, tapi tentang refleksi. Dengan melihat negara lain, kita tuh sebenarnya lagi bertanya ke diri sendiri. Siapa kita? Apa yang kita hargai? Dan yang terpenting, bangsa seperti apa yang ingin kita bangun? Sekarang, yuk kita mulai tur dunia singkat kita. Biar kebayang, sekomprehensif apa sih contekan yang kita punya ini? Dan cakupannya luar biasa teman-teman. Laporan ini nggak main-main. Dari raksasa industri kayak Jepang dan Jerman, kekuatan baru yang lagi naik daun banget kayak Tiongkok, sampai ke tetangga-tetangga kita seperti Singapura dan Australia. Ini benar-benar kayak panduan pendidikan global dalam satu dokumen. Jadi, setelah kita keliling dunia secara virtual, apa dong benang merahnya? Apa pola yang sama yang muncul dari negara-negara sukses ini? Nah, laporan ini menyaring semua informasi itu jadi beberapa temuan kunci yang sangat berharga. Ini dia temuan pertama, dan mungkin yang paling fundamental. Di negara kayak Jepang, mereka punya filosofi yang jelas banget. Jantung dari pendidikan itu bukanlah gedung mewah atau teknologi canggih. Jantungnya adalah guru. Kualitas, dedikasi, dan kesejahteraan guru adalah segalanya. Dan pesan ini terus berulang di hampir semua negara yang berhasil. Temuan kedua adalah sebuah pergeseran paradigma global. Negara-negara maju itu serentak meninggalkan era hafalan. Contohnya Inggris. Pada 2014, mereka rombak total kurikulum IT-nya. Anak-anak nggak lagi diajari cara menggunakan software, tapi cara membuat software. Pergeserannya jelas banget kan? Dari sekedar jadi konsumen pasif menjadi kreator yang aktif. Dan ini nyambung ke poin ketiga. Tujuan akhir pendidikan bukan lagi cuma mencetak skor tinggi di ujian matematika atau sains. Negara-negara visioner kayak Tiongkok dan Malaysia sadar, tujuan utamanya adalah membentuk manusia seutuhnya. Individu yang seimbang antara kecerdasan otaknya, kreativitasnya, dan kekuatan karakternya. Tapi di tengah semua data dan strategi besar ini, laporan ini juga menangkap sebuah permata kecil yang sangat manusiawi. Sebuah pengingat bahwa pendidikan, pada intinya, adalah tentang hubungan antar manusia. Dalam laporan tentang Filipina, ada sebuah observasi yang simpel tapi dalam banget. Para siswa Indonesia yang belajar di sana merasakan sesuatu yang berbeda. Guru-guru di sana benar-benar memberikan hati mereka.
Hubungan yang dibangun bukan sekedar transfer ilmu, tapi hubungan yang mendukung dan membangun kepercayaan diri. Sebuah pengingat yang indah banget bahwa di balik kurikulum terbaik sekalipun, yang terpenting adalah sentuhan kemanusiaan. Oke, jadi setelah melakukan tur dunia singkat ini, apa pelajaran utama yang bisa kita petik untuk Indonesia? Laporan ini pada intinya menawarkan sebuah resep sederhana dalam 3 langkah. Pertama, refleksi. Kita gunakan cermin ini untuk melihat sistem kita sendiri secara jujur. Kedua, adaptasi. Kita pinjam ide-ide terbaik dari luar, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kita sesuaikan dengan budaya dan kebutuhan kita. Dan ketiga, inovasi. Setelah belajar dari yang terbaik, barulah kita ciptakan solusi unik yang benar-benar rasa Indonesia. Dan ini membawa kita pada akhir perjalanan kita dengan satu pertanyaan penutup yang mungkin menjadi pertanyaan paling penting dari semuanya. Jadi, kalau pendidikan adalah cermin yang memantulkan masa depan bangsa, pertanyaan kuncinya bukan lagi apa yang dilakukan negara lain, melainkan pantulan seperti apa yang ingin kita lihat di cermin itu. Masa depan Indonesia seperti apa yang ingin kita ciptakan dari setiap ruang kelas di seluruh negeri? Laporan ini memberikan kita cerminnya, tapi apa yang ingin kita lihat di pantulannya adalah pertanyaan untuk kita jawab bersama.